Jadi ketika kita masalah itu koreksi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kualitas hubungan kita dengan Allah baik, miskin tak menyengsarakan, susah tak membuat gundah, sendiri tak membuat sepi. Karena bagusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di keramaian saja kita merasa sepi, kalau ketika banyak harta berlimpah rezeki aja kita masih belum senang, ya, maka buru-buru koreksi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihfadillah, jaga hak Allah, tajidhu tujahak. Gimana kalau kita dekat dengan Allah? Apa yang kita khawatirkan ketika kita dekat dengan Allah? Apa yang kita takutkan ketika Allah ada di hadapan kita, melihat, membimbing, masya Allah. Akan sampai kata Allah dalam hadis qudsi, kalau sudah dekat denganku, kata Allah, aku adalah matanya yang dengan itu dia melihat, aku ada telinganya yang dengan itu dia mendengar, aku adalah kakinya yang dengan itu dia melangkah, aku adalah tangannya yang dengan itu dia memegang. Semuanya ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koreksi hak-hak Allah yang ada pada diri kita, yang merupakan kewajiban kita kepada Allah. Selebihnya membiarin Allah yang atur. Selebihnya adalah ketenangan, kesenangan, dan kebahagiaan. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya semua yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana taat kepada Allah dan bagaimana meraih kebahagiaan, bagaimana meraih kemuliaan, bagaimana meraih kejayaan dengan berada kokoh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tidak hidup dalam kemewahan. Nabi meninggal dalam keadaan tidak mewariskan istana, tidak mewariskan harta yang banyak, tapi kejayaan kemuliaannya bisa kita rasakan sampai hari ini. Bahkan Nabi tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah negeri ini, tapi ajarannya sampai di tengah-tengah kita. Kemuliaan, kejayaan, kemenangan lintas waktu. Dengan apa meraihnya? Dengan menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita puyeng malah menjauh dari Allah. Pusing malah jauh dari Allah. Malah kagak ke masjid lagi, malah kagak ngaji lagi, malah kagak sedekah lagi. Inilah masalahnya. Kita banyak masalah tapi tidak mau mendekat merapat kepada yang maha menyelesaikan masalah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan membaca hadis yang selanjutnya, yaitu dalam bab yang ke-288 dalam kitab Riyadhus Shalihin, yakni bab tahrimir riyai, bab tentang keharaman dosa riya. Riya dari kata ro'a, melihat, ya. Jadi maksudnya adalah beramal dengan ada keinginan untuk dilihat orang supaya dimuliakan, supaya mendapatkan kemuliaan. Beramal pengen dipandang oleh orang lain, kelihatan orang, wajib luar biasa ngajinya, hebat luar biasa suaranya, luar biasa orasinya, luar biasa begini, pengen dilihat orang, ya. Pengen dilihat, kemudian ingin mendapatkan kemuliaan. Ketahuilah ini penyakitnya orang yang udah ibadah, bukan penyakitnya orang yang belum ibadah. Ini penyakitnya orang alim. Ini penyakit bisa nempel kepada orang alim, kepada orang yang sudah ngaji, kepada orang yang sudah puasa, kepada orang yang sudah qiyamul lail, kepada orang yang sudah berbuat amal soleh. Ini penyakit ini penyakitnya. Virus. Kalau sudah kena virus ini kelihatan soleh tapi enggak, kelihatan soleh di hadapan makhluk tapi tidak soleh di hadapan khalik. Kelihatannya ahli surga padahal ahli neraka. Antara yang tampak di hadapan manusia dengan yang tersembunyi berbeda. Tersembunyi dalam hati beda.
Ria, yakni pengen dilihat oleh orang lain untuk mendapatkan pujian, penghargaan, kehormatan, kemuliaan, ya, dan berbagai macam urusan-urusan dunia. Ini penyakit kita yang insya Allah udah belajar sholat, udah belajar benar. Tapi virus ini nempel, ditempelin oleh setan, ditempelin oleh hawa nafsu. Ria, roh melihat, pengen dilihat. Banyak, ya, banyak, ya, medianya banyak, sekarang makin banyak. Dulu cuma pengen dilihat oleh mata saja dah, mata orang lain. Sekarang mah diabadikan, ya, lewat status WA, diabadikan di grup-grup tuh, diabadikan di media sosial tuh. Biar apa? Biar dapat kata takjub dari orang lain. Ini kan penyakit kalau nggak diobatin ya menggerogoti, menghabiskan amal. Kayak debu yang nempel doang sebentar di tangan kita, kemudian tertiup angin, gak nyisa apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawannya ikhlas. Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma umiru, enggak diperintahkan mereka semua illa liya'budullaha mukhlishin, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi yang sampai kepada Allah mah sholat yang ikhlas, ngaji yang ikhlas, sedekah yang ikhlas, ngurusin majelis taklim yang ikhlas, ngurusin masjid yang ikhlas. Sedikit saja rusak ikhlas dalam diri seseorang, kata Allah yang gak nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di ayat yang lain ketika Allah berfirman, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala masyriq wal maghrib. Bukan kebaikan ngadap ke Baitul Maqdis atau ke Mekah, bukan puncak kebaikan tuh. Bukan itu puncak kebaikan. Puncak kebaikan adalah ketika engkau beriman kepada Allah, ketika hatimu taat kepada Allah, ketika engkau ruku, hatimu pun ruku, ketika engkau sujud, hatimu pun sujud, ketika engkau bersedekah, engkau mengatakan ini hak Allah, aku kembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kita mari itu pamer ibadah, show ibadah. Nah, kalau dagangan di show ya nggak apa-apa. Kalau dagangan di show nggak apa-apa. Foto duren diupload nggak ada masalah. Nah, orang jualan itu mah itu beda. Ini bab ibadah, ibadah mati hati. Maka saya suka bilang yang nggak boleh pamer itu ibadah ketaatan. Ya, kalau lagi kerja nyampaikan prestasi kepada atasan ya boleh, boleh. Dagang, pamer produknya, dagangnya boleh, tak boleh. Nanti ria, atau nggak laku. Ya, jadi kudu pas babnya di mana? Ini mah bab ibadah, ngeri asli ngeri. Oh, orang berangkat umroh belum, sampai ke Ka'bah belum, baru turun pesawat, baru nyampe tangkap pesawat, touchdown Madinah. Waduh, sudah nyampe ke Facebook, sudah nyampe ke Instagram, sudah nyampe ke WA, kaki mah belum nyampe ke depan Ka'bah belum. Ngaji juga begitu, jebret foto, nikmatnya taman surga. Waduh, ya. Hati-hati gak bersisa yang nyampe kepada yang ikhlas, Pak. Zohir sama batin sama tawajuh ila Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati penyakit menggerogoti. Ibarat dagang mah gak untung-untung nih orang. Ibarat dagang gak ada untungnya. Buka toko dari pagi sampai sore tanya untung kagak. Nah, sama orang ria juga ibadah yang gak ada untungnya, bahkan gak ngefek apa-apa.
Kan orang kata Allah, yang diperintahkan Allah cuma ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang enggak berharap pujian, yang enggak berharap penghargaan, yang enggak berharap apresiasi, ya, yang enggak berharap diomongin orang. Ya. Itu ibadah yang lempeng-lempeng aja. Saya bilang begini, orang yang sudah bisa ibadah ikhlas bisa istiqomah, sesantai. Bahkan orang bisa istiqomah, santai dalam ibadah, enak ibadahnya, menikmati ibadahnya, senang dan tenang ibadahnya, cuman orang yang ikhlas. Orang yang masih berharap pandangan manusia, penghargaan manusia, ini bahaya. Gak bisa ikhlas, bahkan gundah dalam ibadahnya, gundah. Ya. Undangan pengajiannya kagak ada yang lihat di grup aja marah-marah. Gak ada yang komen undangan pengajiannya. Waduh, kagak nanya sama tetangga 12. Iya kan? Yang ikhlas santai saja. Santai. Kalau pengen ibadah santai dan enak, belajar ikhlas. Belajar ikhlas. Pengen pamer suara aja subuh-subuh, kagak ada yang datang. Kagak ada yang datang. Dipikirnya udah subuh, gak taunya baru jam 2. Bikin susah sendiri, udah marah-marah, horrible, gimana? Dipanggil ke masjid, susah banget, gak taunya salah jam 2 dia udah aja. Udah marah-marah kemana-mana, entah gak jelas. Udah ikhlasin, enak. Ya bayangin, orang ibadah pengen dilihat orang, suatu saat gak ada yang lihat, stres. Wa ma umiru illa liya'budul mukhlisin. Santai, ibadah yang ikhlas, ibadah yang santai, yang akhirnya kita bisa menikmati ibadah itu. Kita bisa senang dengan ibadah itu. Ibadah nggak tergantung orang lain. Ya. Mau ada yang nemenin kayak sholat berjamaah, enggak, kayak jalan aja. Mau ada yang nanya kayak, gak ada yang nanya kayak, jalan aja. Ibadah yang tergantung makhluk ini kan susah. Saya sudah sholat berjamaah 10 tahun, nggak ada yang nawarin jadi ketua DKM, coba. Repot urusannya, repot. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Ikhlas itu kata ulama adalah tidak melakukan satu amal kebaikan karena orang lain dan tidak meninggalkan amal karena orang lain. Tidak melakukan ibadah karena orang lain, tidak meninggalkan amal karena orang lain. Haruskah ibadah ikhlas itu tidak dilihat orang? Enggak juga. Ketika dilihat orang sama, enggak dilihat orang juga sama saja. Ketika meninggal, saya mau pengen belajar ikhlas, enggak mau kelihatan orang ngajinya, baca Quran, sholat kamu sendiri, tapi bisa juga enggak ikhlas. Begitu kita sendiri sholat di rumah di atas, nggak ada yang lihat, terselip dalam hati kita, kayaknya saya doang ibadah yang ikhlas, nggak ikhlas lagi tuh, nggak ikhlas lagi. Rumit memang, tapi yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri. Apakah melakukan satu amal dia itu karena Allah atau bukan, yang tahu kita, bukan untuk nilai orang lain dan bukan pada tempatnya kita nilai orang lain. Jangan-jangan ada kepentingan terganggu kemudian kita mengatakan menilai orang begini. Hati-hati. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahu dinahu hunafa. Itulah agama yang lurus, itulah agama yang benar. Jadi kita yang sudah sholat, kita yang udah ngaji, kita yang udah baca Quran, kita yang udah ngatamin Quran, harus tetap koreksi diri. Apakah ibadah itu untuk Allah atau untuk membesarkan value kita, nilai kita? Apakah ibadah itu untuk Allah atau untuk membesarkan organisasi kita, pergerakan kita, diri kita, majelis kita, pesantren kita? Kalau seperti itu, maka akan banyak benturan. Kalau nggak nyaman, ibadah nggak nyaman. Begitu jadi panitia pengajian kagak bisa tidur 3 hari 3 malam. Ditunjuk jadi ketua panitia Maulid Akbar, seminggu gak bisa tidur, cuman mikirin ini ada orang datang apa kagak,
Terus begitu udah nyiapin sambutan, udah nyiapin 12 lembar. Penceramah cuma nyiapin seperempat lembar doang padahal. Oh pusing. Orang-orang kampung akan melihat saya bisa jadi ketua panitia maulidan yang lainnya. Orang stres, santai saja, santai ya. Ikhlas itu ibadah yang semata-mata karena Allah, tidak ada motivasi lain. Bukan pengen dikenal, bukan pengen masyhur, bukan pengen populer biar jadi ustadz viral, biar jadi santri viral, bukan pengen mendapatkan dunia, bukan. Di pengajian ramen kayaknya boleh juga nih jualan di pengajian, bukan juga. Banyak orang terjebak di situ virus. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, jangan batalkan sedekah-sedekah kalian bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, wal adha, dan menyakiti orang lain. Maksudnya bukan gak jadi sedekah, batal pahalanya. Jangan batalin pahala sedekah kalian dengan nyebut-nyebut sedekah. Sedekahnya udah 10 tahun yang lalu, disebut-sebutnya baru sekarang. Itu masjid At-Taqwa, kalau gak ada saya gak jadi. Emang siapa bagian pembangunannya? Emang siapa bagian bendaharanya? Saya itu nyumbang semen, saya dimasak setengahnya dipakai bawa ke rumah. Udah 10 tahun. Kalau gak ada saya gak jalan dakwahnya. Bantu saya teh. Amalnya sudah lalu. Disebut-sebut sekarang batal, pahalanya batal. Jadi kadang-kadang kita over menilai diri kita, mengira bahwa dakwah Rasulullah, mengira bahwa sesuatu itu tidak akan terjadi kalau nggak ada kita. Kadang-kadang begitu, overthinking kita. Overthinking. Padahal nggak ada kita pun baik-baik saja dunia ini. Nggak ada kita pun baik-baik saja dakwah ini. Nggak ada kita pun jalan. Nggak percaya, cobain deh, mati sebentar. Baik-baik saja. Jangan over menilai deh. Kalau nggak ada saya nggak jalan. Kalau ada orang lain. Kalau nggak ada ente nggak ada orang lain. Lihat dakwah Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, tapi masih dilanjutkan oleh para penerusnya. Siapa kita? Sahabat Nabi bukan? Baik-baik saja semuanya. Makanya ketika ada kebaikan tuh kita cuma ikut nimbrung di kebaikan itu. Saya bisa hadir di sini, ikut nimbrung di kehadiran bapak-bapak. Saya ikut di situ. Akhirnya berserikat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada saya pun jalan. Berangkat sampai besok umroh tanggal 19. Ada yang ngisi, yang lain baik-baik saja. Itu pengajian. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ini walakinnaka ta'allamta yuqalu alimun. Engkau ngajar kesana kesini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena aku. Hanya sekedar biar orang-orang manggil engkau seorang alim, seorang ustaz, seorang buya, seorang kiai, biar dikenal, dipanggil itu doang. Ya. Kayak udah, tapi belum dipanggil ustaz, makanya nggak berhasil di hidup nih. Ya begitu. Kumpulin dah orang-orang tuh jadi ustaz, orang pada ngaji di rumah saya. Nanti ya. Pokoknya yang nggak sesuai dengan apa yang saya sampaikan salah, benar. Waduh, kan bakal punya dia aja. Ya, nggak bijaksana lagi. Yang alim aja nggak boleh begini, yang alim aja nggak boleh. Sudah alim sudah, yang alim aja nggak boleh. Apalagi yang alimnya tangguh, apalagi yang belum alim. Ya hati.
Walakinnaka ta'allamta liyuqal alimun. Akan tetapi engkau ngajar itu agar segera sekali panggilan. Wa qara'al Qur'an liyuqal huwa qari. Makanya latih diri kita untuk bahwa kita ngajar ngaji bukan nyari dunia. Syekh Ramadan Putih santai begitu duduk juga di majlisnya Habib Ali Al-Jubri di belakang, kagak mau di depan, di belakang aja. Di mana ada tempat duduk di situ dia duduk, nggak mau ganggu majlis tuh, nggak mau ganggu majlis, duduk aja di belakang. Baru Syekh Al-Jubri ngeliat baru nggak. Dan itu pun bukan untuk pencitraan. Banyak kita udah ngikutin kayak gitu, cuman pencitraan. Begitu kita udah duduk di belakang, mana nih gak ada yang bisa ke depan, rusak lagi aja. Nah, setan itu godaannya luar biasa. Dan banyak orang yang begini gak ada niatan dari awal, terjadi perubahan hatinya di tengah perjalanan. Wa qarib fakira tsumma umira bih, kemudian diperintahkan terhadapnya fasui ba'da wajhat ulqa finnar, maka diseret orang itu. Ya. Seorang pelaku maksiat, orang alim di dunia nih diseret. Di dunia mau dikawal begini, tapi hatinya ternyata rusak. Hatinya bobrok. Maka diseret hatta ulqa finnar, kemudian dihempaskan ke dalam neraka. Ini juga bukan berarti gak boleh jadi orang alim. Kalau kita dikasih nikmat oleh Allah, amanah ilmu, jaga dengan ikhlas. Sampaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya di mana? Di neraka. Orang yang kedua masuk neraka adalah orang alim yang tidak ikhlas dengan pengajarannya. Wa rajulun was'alaihi, yang ketiga adalah orang yang dikasih rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atahu min asnafil mal, dan Allah kasih sama dia berbagai macam harta dikasih macam-macam. Pegang apa aja sukses dia mah. Ya, jualan apa aja berhasil dia mah. Ya, waktu jadi pekerja yang sukses, emang udah begitu. Uratnya udah urat kaya udah. Takdirnya kan kaya. Itu dikasih harta yang banyak kalau Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu ya. Hidup ini jangan serakah. Allah kasih macam-macam, Allah ciptakan berbagai macam nikmat dan Allah distribusikan dengan hebat. Siapa yang dapat harta yang banyak, siapa dapat ilmu yang banyak, jangan serakah semua yang ada di kita. Nih orang ini dikasih macam-macam harta, fa'utiya bihi, kemudian didatangkan kepadanya fa'arafa ni'amahu, kemudian dikasih tahu sama dia nikmat-nikmatnya, fa'arafaha, kemudian dia mengakuinya. Ya ini saya dikasih ini hebat, saya berhasil, alhamdulillah. Waktu di dunia ya Allah, perusahaan ada 16, jangankan jualan mobil saya mah, jualan korek kuping aja kaya. Nah hebat. Qala fama amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu, kata Allah. Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Ya Allah, tidak aku tinggalkan satu jalan pun kecuali tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu. Ada orang yang ada kalau ada kemungkinan berinfak, aku nggak tinggalkan jalan itu kecuali aku infak di situ. Aku bagi-bagiin harta itu di jalan. Dibagi-bagi di mana tiap kampung, tiap desa, semuanya nggak ada yang ketinggalan. Pokoknya memang nggak ada yang nggak pernah merasakan hartaku, semua saya bagi-bagikan. Masjid, pesantren, majelis salib, panti jompo, yang jomponya, yang belum jomponya, saya santunin semua. Yang singlenya, yang jandanya disantunin semua. Begitu ya. Semua yang dapat ya Allah. Kalau kata bohong, kamu bohong. Kata Allah bohong, dusta. Dalam riwayat yang lain, malaikat yang jadi saksi, ya malaikat saksi ini orang bohong, ini orang dusta.
Walakinnaka fa'alta liqala huwa jawad. Tetapi kau melakukan itu agar disebut di tengah-tengah halayak huwa jawad. Dia dermawan. Dia orang yang murah hati, pengen dapat penghargaan doang begitu ya. Oh, dia mah penyantun yatim, oh dia penanggung anak yatim, oh dia mah begini begitu, orang baik, dia mah pengen kenal begitu aja tengah-tengah manusia. Fakon gila, dan kau telah mendapatkan balasannya itu. Udah, kamu udah disebut begitu waktu di dunia kan. Orang-orang menyebut kau Pak Haji yang dermawan, pengusaha yang baik hati, dan senang kamu dengan itu, bangga kamu dengan itu. Summa umirabi, kemudian diberintahkan dengannya fasuhi ba'ala wajhi, diseret wajahnya, summa ulqiya finnar, kemudian dia dihempaskan di neraka. Orang yang ketiga, orang yang kaya, dan kayanya nggak pelit ini nggak pelit. Orang malah senang sedekah itu, senang berinfak. Cuman dia pengen dilihat oleh manusia. Ya, tolong dicatat ya. Ini orang-orang berapa sedekahnya, lihat dulu di masjid. 50.000 Pak Haji, oh saya 1 juta. Ya, 1 juta. Jangan lupa nomor urut 1, nomor 1, 2, 3, hasil nomor 1-nya tuh. Jangan sampai meleset. Ya. Alamatnya ini sekian ya. Kalau ada yang sedekah di atasnya, tolong kasih tahu, nanti saya tambahin lagi. Wah, luar biasa nih model begini ya. Itu yang aneh, suka lihat-lihatan dulu. Lihat-lihatan dulu. Coba mana yang udah berapa? Ya, 5.000, 20.000. Udah berarti saya 30.000 aja. Nyelip di belakangnya, ini ada Pak Haji 50.000. Tadi itu bisa-bisanya panitia. Langsung dia 100 ya. 100.000 tuh ya. Biar orang semua tahu lah saya yang paling gede sumbangannya. Nah, begitu. Penyakit. Hati-hati wahai orang-orang yang diberikan amanah harta. Kata ulama gini ngakalinnya. Infak itu boleh terang-terangan bersembunyi, yang nggak boleh nih hati. Yang nggak boleh adalah hatinya. Ya, bukan nggak boleh orang nampakin harta sedekahnya, boleh silakan. Tapi hati yang seperti apa? Ya Allah. Rawi Muslim, hadis Imam Muslim. Ya, orang yang mati syahid, orang yang alim, mengajar tadi, orang kaya. Bukan karena nggak ngajar ilmunya, bukan karena dia nggak mati syahidnya, bukan lari dari medan perangnya, bukan karena dia pelit dengan harta, bukan. Tapi beramalnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, anna nasan, ada manusia, qalu, berkata manusia lahu kepada Abdullah bin Umar, inna nadkhulu ala salatina, kami ini masuk, kata mereka, ala salatina, ke rumah-rumah raja-raja, ke istana raja, ke rumah pejabat, ke rumah dinas. Fanaqulu, kemudian kami mengatakan, kata manusia itu, kami biasa begini, masuk ke rumah presiden, masuk ke rumah gubernur, masuk ke rumah apa lagi, bupati, masuk ke rumah Pak Camat, Pak Lurah, segala macam lah ya, sanati, sultan, penguasa. Fanaqulu, kemudian mengatakan lalu kepada mereka, bikhilafi manatakan idza kharajna min indihim, kami kalau di depan mereka ngomong sesuatu yang berbeda dengan pembicaraan yang ketika kami keluar dari sisi mereka. Beda di depan sama di belakang pejabat, beda ngomongnya. Ya. Beda. Oleh Ibnu Umar, kunna na'uddu hadza nifaqan ala ahdi Rasulillah. Dulu kami menilai yang seperti itu adalah bagian dari kemunafikan. Ya. Kenapa itu? Nyanjung penguasa. Kenapa biasanya pengen dapat bantuan, majelisnya biar dibangunin, ya, pengen amplopnya gede biasanya, gitu, demen banget. Ya, boleh berdiri di hadapan penguasa, boleh, tapi engkau harus sampaikan sesuatu yang sama ketika di hadapan dia dan di belakang dia.
Allah, ngajak ke jalan Rasulullah, maka jangan goda para guru-guru kita dengan itu. Ya. Kami menyebutnya itu munafik. Di masa Rasulullah itulah kemunafikan, kata Abdullah bin Umar. Ya. Apa-apa, korupsi juga, niat bapak kan baik. Gitu tuh begitu. Ya. Di belakang aja, dosa tuh kayak gitu tuh. Wah, ya. Beda. Yang penting niat baik apa? Oh, Ustaz ini mah oke nih, okehan Ustaznya. Dianya oke, okehan. Tebelin dikit amplopnya. Nah, dia tuh dia. Ya. Hati-hati. Penjilat-penjilat kekuasaan model begini tidak layak mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasulullah. Aduh hada nifaqun ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukhari, hadis dari Imam Bukhari. Wa Jundub bin Abdullah bin Sufyan, dari Jundub bin Abdullah bin Sufyan, qala Nabi, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man samma'a, barang siapa yang mencari ketenaran, popularitas, sama'allahu bih, maka Allah akan membuka keburukannya. Nyari popularitas. Kalau sudah populer, banyak yang manggil. Kalau banyak populer, kalau sudah populer, ya, viral. Kalau sudah viral, fulus, begitu. Ya. Sama Allah bih, Allah akan buka keburukannya. Nah, enggak di dunia, di akhirat. Enggak di dunia, di akhirat. Wa man yura'i, dan siapa orang yang pengen dilihat, yuri Allah bih, maka Allah akan menampakkan keburukan, mencemarkan nama baiknya. Ketahuan ternyata belakangan berbuat masih ya selingkuh dan yang lainnya tuh. Allah kasih lihat keburukannya. Kalau nggak di dunia, di akhirat kita akan terkaget-kaget. Oh, dulu bukan engkau yang ngajak sholat, dulu bukan yang engkau yang ngajak ke masjid, dulu bukan yang engkau yang ngajak kepada kebenaran. Kok di neraka sih sekarang? Apa kata mereka? Dulu kami mengajak itu bukan karena Allah. Kan kenal. Kita kan kenal. Bahkan ahli surga bisa nengok ahli neraka. Tapi ahli neraka nggak bisa nengok surga. Di mana-mana juga tahanan yang ditengok. Tahanan nengok rumah nggak ada. Ahli surga nengok neraka. Lihat, jahat. Dulu bukan yang sorbannya panjang banget ente. Begitu. Wa'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Wa ma yura Allah. Allah menampakkan kecurangannya, kebohongannya, dustanya, aibnya, dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Al jaza bin jinsil amal. Balasan itu benar-benar gak bakalan ketukar, tergantung dengan amalia kita persis dan kayak gitu. Yang pengen populer Allah rendahkan. Mungkin kan hidupnya, akhir hidupnya mungkin gak, tapi dia akhirat malu di mana? Udah mau disiksa neraka begitu. Ada yang nengok, ada yang nengok. Ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Man sama Allah wa man yura Allah. Sama bitaslimi wa man adharu amaluhu linnas. Sama itu menampakkan amalnya di hadapan manusia. Terakhir hadis terakhir. Ini baru santri. Kalau baru ngaji para jamaah. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, siapa orang yang belajar satu ilmu, mimma yubdagu bihi wajhullah, mimma mesti dari apa-apa, sebagian dari apa-apa yubdagu dicari bihi dengan ilmu wajhullah, ridhonya Allah. Siapa orang nyari ilmu yang semestinya ilmu itu dicari untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
La yata'allamuhu, kemudian dia enggak mempelajari akan ilmu ila yusiba bi'aradhan minan dunya, kecuali untuk mendapatkan dengan ilmu aradhan minan dunya, perkara-perkara dunia. Apa perkara-perkara dunia? Harta. Apa perkara-perkara dunia? Pengikut, makhluk. Apa perkara-perkara dunia? Popularitas, bangunan-bangunan, jamaah yang pengen banyak kan, ya kayak gitu. Itu aradhan minan dunya tuh, pengen dikenal Ali, Kori, Api, segala macam lah. Itu aradhan minan dunya tuh, ngumpulin harta. Ya. Kalau sudah banyak jamaah jualan apa aja gampang, nah gitu. Ya, cari ilmu buat kayak gitu. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, jangankan masuk surga. Lam yajid arfal jannah, gak akan nyium bau surga sekalipun. Padahal bau surga tercium dari sekian ratus ribu juta sekian kilometer. Jangan masuk surga. Ternyata ini bukan buat mencuri orang lain, adalah untuk mengukur diri kita. Karena apa kita ngaji? Karena apa kita duduk di majelis ulama? Karena Allah kan, atau karena dunia? Karena Allah kan, atau karena apa? Kotoran-kotoran dunia itu. Ya, pantesan gak tenang-tenang, gak senang-senang. Dikenal senang ibadah, nggak dikenal udah tinggalin ibadah. Nanti arfal jannah itu adalah bau surga jannah, bau surga jannah. Betapa jauhnya jarak dari surga, berapa dalamnya dari neraka. Karena sebab tadi itu tujuan bersih deh. Makanya kita tuh diajarin sama guru-guru kita kalau mau jadi nawaitu buat tadi, ya saya niat ngaji, saya niat ngajar, saya niat belajar, ibtigho wajhillah, semata-mata cari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini obat. Nyari ridho manusia tuh gak bakalan kita ridho Allah, ridho nas ghayah dan tutrok. Ridho manusia itu tujuan yang gak akan pernah bisa kamu capai. Gak akan. Maka cukup cari ridho Allah yang sederhananya gak gampang. Hati-hati wahai para penuntut ilmu, hati-hati wahai para santri, hati-hati wahai para pengajar. Koreksi terus, bahkan bukan sekali seumur hidup, setiap kali kau langkahkan kakimu dari pintu rumahmu. Buat apa saya ngajar? Buat apa saya ngaji? Buat apa saya dulu? Ya, jangan cuma pengen agar orang mengenal kita sebagai alim. Ya, kalau orang alim ya minimal orang kenal saya sebagai ring satunya orang alim dah. Ya, ujung-ujungnya banyak, akhirnya buat dunia. Kalau sudah dunia, bentar lagi dia ribut, santri sesama santri, ustadz sesama ustadz, kiai sesama kiai, bukan berhujah dalil itu, rebutan pengikut pasti. Nah, bukan soal khilafiyah itu yang bikin ribut, pasti rebutan jamaah. Ngap nih ya. Buat kita semua, buat kita bahkan buat saya. Abu Daud bisnis sahih dari Abu Daud. Hadis ini biasanya saya baca selalu di setiap pembukaan satu majlis. Ini ada dalam pembukaan kitab Kifayatul Akhir, ya. Karena bergeser, hati itu bergeser, bisa di tengah perjalanan, bisa di ujung perjalanan. Ya. Ketika berjuang susah, payah, ngaji ikhlas karena Allah, lulus sebagai santri. Tapi lihat ketika ngajar, lulus apa enggak? Ya. Ketika ngajar ngaji masih sepi-sepi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ketika sedikit diberikan nikmat oleh Allah berupa ujian, sebenarnya mulai diikuti oleh orang lain. Lulus, dikasih ujian oleh Allah, punya majelis, punya pesantren, lihat lulus apa kagak? Jangan-jangan bersaing sesama yang punya majelis, sesama yang punya pesantren, pecah kongsi untungnya. Sendiri, jangan-jangan selama ini kita lelah, capek untuk sesuatu yang tidak ada faidahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Babu ma yatawahamu annahu riya wa laysa huwa riya. Tapi nanti ada yang
terlihat disangkakan riya, pada itu bukan riya. Wallahu a'lam. Saya pikir masih jam 6 udah setengah 7. Masya Allah, mendung di luar ya. Jamaah sih enak tidur ya. Dan kopi habis setengah ya. Mudah-mudahan sehat semuanya, mudah-mudahan malah kita terjaga, mudah-mudahan sedikit amal yang kita lakuin ada sisanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal yang ada virusnya, yang ada kerusakannya, yang ada riaknya, yang ada ujubnya, yang ada takaburnya. Minta pelindung kita pada Allah agar Allah bersihin hati kita, Allah lembutkan hati kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana Allah ya kana sallallahu mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ya Allah Allahumma ja'al Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an mubarakan wa ja'al tafarruqan min ba'dina hadza tafarruqan ma'suman ihdina ya rabbana siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan terakhir saya ucapkan bahwa saya katakan bahwa walaupun kita bahas yang begini bukan berarti saya ikhlas, bukan berarti saya udah paling ikhlas, bukan. Ini kita lagi sama-sama belajar. Jangan terlalu memandang kita yang bicara depan berlebihan. Kita setiap hari kita terus belajar lebih ikhlas lagi. Kurang lebih mohon maaf. Kalau subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.